Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Azuri dengan NIM 2304226 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Ekonomi Publik pada pertemuan ke-6, yaitu kebijakan ekonomi negara. Baiklah, di sini kita akan membahas 4 poin materi. Yang pertama yaitu skala prioritas kebijakan ekonomi negara. Kedua, kondisi dan kriteria prioritas. 3, kinerja ekonomi publik. Dan materi terakhir atau keempat yaitu peran kebijakan ekonomi negara dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Materi pertama, skala prioritas kebijakan ekonomi negara. Skala prioritas kebijakan ekonomi negara penting untuk disusun agar pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi berbagai permasalahan perekonomian nasional. Ada beberapa parameter yang dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas kebijakan ekonomi negara, yaitu 1. Tingkat kegawatan dari besarnya dampak negatif bila kebijakan ekonomi negara tersebut ditunda penerapannya. 2. Tingkat kemendesakan kebutuhan suatu kebijakan ekonomi negara untuk mengatasi masalah perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu perkembangan dampak negatif dari suatu masalah bila tidak ada kebijakan ekonomi negara yang disusun pemerintah untuk mengatasinya. Yang keempat, penetapan kondisi dan kriteria kegiatan ekonomi prioritas agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara optimal. Materi 2 yaitu kondisi dan kriteria prioritas. Kondisi dan kriteria prioritas merupakan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan proyek investasi atau kegiatan ekonomi publik yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Pertama, syarat. Terdapat 2 jenis syarat, diantaranya yaitu syarat mutlak yang merupakan syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua, syarat tambahan, merupakan syarat pelengkap untuk mengoptimalkan manfaat. 2 tahapan. Penentuan kondisi dan kriteria prioritas biasanya dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, membuat urutan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. 2. Menggunakan alternatif atau pilihan. 3. Menyaring alternatif dengan syarat mutlak. 4. Membandingkan alternatif berdasarkan persyaratan tambahan. 5. Menentukan pilihan sementara prioritas. 6. Mengkaji potensi masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan. Dan yang ketujuh, memilih proyek investasi atau kegiatan ekonomi publik prioritas yang akan dilaksanakan. Materi ketiga, kinerja ekonomi publik. Kebijakan ekonomi publik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, di mana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan publik. Kebijakan ekonomi negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik yang menjadi hak dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. 2. Ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi negara harus mampu menjaga ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional agar tidak tergantung atau dieksploitasi oleh pihak atau negara lain yang dapat merugikan kepentingan nasional. Hal ini dapat mencakup lapangan kerja, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan serta ketahanan ekonomi nasional dari pengaruh negatif ekonomi global. Materi keempat atau materi terakhir yaitu peran kebijakan ekonomi negara dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Di antaranya ada 2 peran. Yang pertama yaitu keberhasilan investasi atau bisnis secara mikro. Pada level mikro, keberhasilan suatu bisnis dapat bergantung pada laba yang diperoleh. Laba merupakan fungsi dari penjualan yang dikurangi dengan biaya. Semakin tinggi penjualan dan semakin rendah biaya, maka laba akan semakin maksimal. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi negara harus diarahkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan penjualan dan efisiensi biaya bagi pelaku bisnis.
Peran kedua yaitu indikator keberhasilan bisnis. Ada beberapa indikator keberhasilan bisnis yang perlu didukung oleh kebijakan ekonomi negara. Di antaranya yang pertama yaitu produktivitas dan efisiensi. Kedua, daya saing. Yang ketiga, kompetensi dan etika usaha. Yang keempat yaitu kepercayaan atau trust dari masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.